Assalamualaikum dulur-dulur pembelajar semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas sedikit tentang ketentuan Komisi Shopee Affiliate yang paling terbaru. Jadi, untuk teman-teman yang tergabung sebagai affiliate Shopee di Shopee Affiliate Program atau yang biasa kita sebut dengan SAP, maupun teman-teman yang baru akan bergabung, bisa disimak video ini ya. Tolong simak dengan seksama loh, jangan ada yang di-skip kalau tidak mau ketinggalan informasinya, oke? Nah, baiklah, ini adalah perbandingan skema lama dan juga skema terbaru yang akan diberlakukan oleh Shopee. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini adalah pertarungan antara menguntungkan atau merugikan kita nantinya. Seperti yang kita tahu, skema komisi yang lama atau yang masih berlaku pada saat video ini dibuat, yaitu bulan September, adalah sebagai berikut. Komisi lama untuk partner adalah sebesar 4% dari setiap pesanan yang dibuat ke semua toko asalkan masuknya lewat link yang kita share. Nah, terus untuk non-partner atau yang biasa kita sebut dengan Shopee Affiliate atau influencer, itu komisinya adalah 2,5% untuk pesanan ke semua toko asalkan masuknya lewat link yang kita share. Ini term dan conditionnya itu berlaku untuk kondisi reguler ya, jadi di luar komisi ekstra. Nah, sekarang komisi yang terbaru ini seperti apa skemanya? Nah, gini guys. Jadi untuk Shopee Partner, skema barunya adalah kita akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari pesanan pada toko yang linknya kita promosikan. Kemudian komisi 2% untuk pesanan di toko lain yang masuknya dari link yang kita promosikan. Jadi di sini perbedaannya adalah dia itu beli di toko yang linknya kita share atau malah di toko lain. Jadi titik poinnya ada di situ. Kemudian untuk non partner, skema barunya adalah kita akan mendapatkan komisi sebesar 5% jika pesanannya berasal dari toko yang kita promosikan. Kemudian komisi sebesar 1% untuk pesanan di toko lain yang masuknya lewat link yang kita promosikan tadi. Nah, sampai sini masih bingung apa sudah paham? Oke, kalau masih bingung, kita kasih contoh simulasi perhitungannya aja ya. Contohnya, di sini kita akan share link dari toko A. Dan kemudian ada pesanan yang masuk melalui link yang tadi kita share. Ada pesanan yang masuk dari produk toko yang kita share, dan ternyata ada pesanan juga dari toko lain. Gimana sih perhitungannya? Perhitungannya seperti ini guys. Yang pertama adalah perhitungan untuk Shopee Partner. Ini misalkan di sini ada pesanan baju dari toko A, toko yang linknya tadi kita promosikan, maka kita akan mendapatkan komisi 10%. Kemudian celana toko A berarti kita dapat komisi 10%. Dan ternyata di sini ada pesanan dari toko lain yaitu sebuah kemeja, maka berarti di sini kita akan mendapatkan komisi 2%. Seperti contoh di tabel ini ya, bisa dilihat. Nah, kemudian perhitungan untuk non partner, di sini contohnya baju dari toko A, komisinya adalah sebesar 5%. Celana toko A komisinya juga 5%, dan kemudian ada kemeja dari toko lain yang kita dapat komisinya hanya 1%. Perhitungannya seperti contoh di tabel ya. Kalau seperti itu kondisinya, terus kira-kira lebih menguntungkan skema yang lama atau skema yang baru ya? Kalau menurut pemantauan kami pribadi, akan cenderung lebih merugikan sih untuk skema yang paling baru ini. Kenapa? Karena rata-rata orang itu biasanya justru belinya bukan dari toko yang kita share linknya kan, tapi biasanya belinya di toko lain
walaupun masuknya dari link yang kita share. Seperti itu. Jadi ya tentu saja akan menguntungkan kalau misalkan orangnya beli produk dari toko yang sudah kita share linknya, karena komisinya naik menjadi 10%. Tapi tentu saja akan menjadi merugikan kita kalau orang-orang ternyata belinya dari toko lain, karena komisinya lebih rendah dari skema lama yang sudah berlaku sebelum ini. Tips agar orang mau membeli produk dari toko yang linknya kita share. Simak ya. Untuk tips anti riweuhnya, yang pertama, kalau misalkan kita mau share barang dari toko termurah, kita harus pinter-pinter nih milih tokonya, biar orang itu nggak nyari barang-barangnya di toko lainnya malah. Yang kedua, kita harus cari barang yang susah dicari di toko lain, atau dengan kata lain, produknya itu bisa dibilang produk spesial ya. Yang ketiga, kita banyak spill barang dan share link pas lagi ada free ongkir aja, biar orang tergerak untuk langsung check out pada saat itu juga. Karena kalau nunggu besok-besok nih, keburu lupa takutnya, atau malah justru ganti ke toko lain. Nah, untuk tips agak riuhnya, atau di sini kita butuh effort yang lebih, kita bisa yang pertama, kita beli produk, kita ulas dan kasih review produk dengan rinci, agar orang-orang lebih tertarik untuk membeli produk yang kita share itu. Yang kedua, kita pilih produk yang lagi flash sale atau ada voucher terbatas. Yang ketiga, kita bisa cari produk yang berkualitas dan dibutuhkan banyak orang. Yang keempat, cari produk yang saat itu sedang hits-hitsnya. Yang kelima, kita bisa pilih produk yang sekiranya cocok nih sama follower kita itu. Apakah followernya ibu-ibu, ataukah followernya cenderung banyak untuk keperluan anak bayi, ataukah mungkin ibu-ibu yang suka masak, suka bercocok tanam, suka editing video. Nah, permasalahan pesanan yang dinilai tidak sah. Pernah gak sih teman-teman tuh ngalamin ada pesanan yang masuk ke list komisi kita, tapi dia itu dinilai sebagai pesanan yang tidak sah? Pernah nggak? Kalau saya pribadi sih pernah ya, beberapa kali. Nah, ternyata ada kemungkinan besar kalau pesanan yang dibuat oleh sesama afiliator itu dinilai tidak sah loh. Tapi memang tidak semua seperti itu. Kalau afiliatornya tidak aktif di SAP ini, bisa saja dinilai tetap sah. Yang nggak sah itu kalau misalkan pesanan yang dibuat berulang-ulang dan kedetek nih sama sistem SAP ini menjadi pola yang aneh. Pola yang anehnya itu maksudnya gimana? Misalnya kita sesama afiliator nih, tiap mau beli saling klik link supaya dapat komisi. Nah, itu yang nantinya akan terdeteksi sebagai aktivitas yang curang, sehingga pesanannya menjadi tidak sah. Ternyata dipikir-pikir pintar juga ya Shopee ini, bisa bedain mana yang curang mana yang enggak. Ya pokoknya seperti itu ya. Kemudian kita juga harus hati-hati kalau misalkan kita punya 2 akun Shopee nih. Satu kita daftarkan di SAP dan yang satunya tidak ikut SAP, karena dia berfungsi untuk check out kalau kita mau pesan di Shopee. Jadi kita pesan untuk sendiri, tapi komisinya bisa masuk ke kita juga. Nah, kalau misalkan itu menjadi berulang-ulang terjadi, bisa saja itu kedetek sebagai pola yang mencurigakan oleh sistem. Dan nantinya dia akan jadi pesanan yang tidak sah juga. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya. Next, kita akan tanya jawab ya tentang si skema terbaru Shopee Affiliate ini seperti apa. Yang pertama, mulai kapan skema komisi baru akan diberlakukan? Skema komisi baru ini akan berlaku mulai Oktober ya teman-teman. Tetap pantau notifikasi di Shopee atau di emailnya ya, jangan lupa agar tidak ketinggalan infonya. Yang kedua, kenapa SAP memberlakukan skema komisi baru ini? Jawabannya ini teoritis banget ya, tapi memang untuk menyemangati para konten kreator Shopee Affiliate Program
untuk membuat konten original dan relevan. Titik poinnya ada di situ ya, konten original dan relevan bagi followersnya. Shopee menerapkan komisi baru ini agar ulasan produk dari Shopee Affiliate itu bisa berpotensi untuk mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Dari skema komisi baru ini, kita diharapkan dapat mengatur keikutsertaan untuk mendapatkan komisi secara maksimal dengan memanfaatkan kategori pendapatan yang tersedia. Ya bener juga sebenarnya sih komisinya lebih tinggi, tapi kan tetap effortnya juga butuh lebih tinggi dan kita juga harus pinter-pinter nih milihnya barang seperti apa yang sekiranya cocok untuk kita sharekan nantinya. Apakah ada perbedaan dengan cara membagikan link produk? Sampai saat ini sih belum ditemukan adanya perbedaan ya dengan cara membagikan link produk. Jadi masih sama dengan cara bagi link produk dengan skema lama ya. Cuma pastikan saja kalau kita sudah menggunakan link produk dengan link yang pendek. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pesanan dari toko yang dipromosikan? Ya itu balik lagi ke gimana cara kita memilih produk dan mungkin melakukan review ya, apakah itu bisa menarik pembeli atau tidak. Makanya kita harus ya terus belajar supaya review kita bisa dinilai berbobot dan mempengaruhi para pembeli. Next, di mana saya bisa menemukan detail laporan untuk jumlah pesanan dari toko yang dipromosikan atau dari toko yang tidak dipromosikan. Nah, ini nantinya kita bisa melihat detailnya di laporan pesanan sesuai dengan toko yang dipromosikan atau tidak itu melalui notifikasi laporan mingguan. Karena ini belum berlaku di bulan ini, jadi tidak bisa memberikan contoh laporannya seperti apa. Jadi nanti teman-teman ditunggu saja ya untuk di bulan Oktobernya.